Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami podcast 9E. Di sini kami bakal berbincang-bincang tentang patrilineal dan matrilineal. Di sini kami juga udah mengundang beberapa narasumber nih. Nah, sekarang kita perkenalan dulu. Nama saya Demas Haidar sebagai host dan teman saya Dika Arbi Muharam sebagai temannya, dan Muhammad Kisara Taribi sebagai teman Hosila. dan narasumber. Saya Gabriela Gladisia Beahan, dan rekan saya Raden Salika Putri Ayani Kusuma. Nama kamu tadi Raden kan ya? Ya. Berarti kamu Patria Narasum? Ya, betul. Oh gitu. Menurut kamu juga apa sih yang bisa sampai sekarang masih bisa dipertahankan itu kayak patrilineal itu? Sebenarnya kalau misalnya tentang nama ya berarti kita menjurusnya. Kalau nama tuh ada beberapa suku yang masih ngambil, misalnya kayak suku yang tadi udah kita bahas, Minangkabau, dan suku saya sendiri, suku Batak. Perbedaannya adalah kalau misalnya Minangkabau itu tuh udah gak diwajibin untuk memberikan nama keturunan ibunya ke anaknya. Sedangkan kalau misalnya di suku saya tuh masih wajib, dimana kacang itu tidak boleh lupa sama kulitnya, dimana kalau misalnya suku Batak harus menurunkan sukunya lagi ke anaknya. Ya kalau bisa dibilang Batak tuh kayak harus nikah sama orang Batak lagi lah. Oh, jadi begitu ya. Tadi kamu bilang kalau misalkan orang Batak itu harus nurunin nama sukunya. Nah, gimana kalau misalkan si ayah ini tuh nggak nurunin nama sukunya ke anaknya? Biasanya tuh kan Batak nurunin. Kalau misalnya ayah nggak nurunin marganya ke anak, biasanya ada beberapa faktor. Misalnya si ayahnya nolak nikah sama orang Batak. Nah, di antaranya kan ada orang yang milih bikin pasangannya tuh jadi orang Batak, ada juga yang milih nolak dan ikut ke pacarnya atau calon istrinya. Nah, biasanya bakal ada, kalau bisa dibilang gunjingan-gunjingan gitulah dari masyarakat, karena kayak ada pepatah juga dari orang Batak kayak gak boleh sampai lupa gitu di mana tanah kita dilahirkan. Karena bahkan komunitas orang Batak aja ada yang sampai kota, ada yang sampai provinsi. Biasanya kalau udah ngambil itu kayak ketahuan jelas sama masyarakat marganya sendiri dan malah jadi buat bibir. Oh, jadi lumayan juga ya, harus siap-siap mental nih kalau misalkan nggak ngasih nama suku ke anaknya. Bisa-bisa bundir gitu kan. Jarang sih biasanya yang udah siap gak ngasih nama ke anaknya, lebih menutup diri dari sukunya. Jadi lebih memilih nggak bertemu secara fisik lah, kayak pesta langsung diomongin gitu, kayak mending cuman ngomong dalam digital aja, kayak misalnya pesta pernikahan nih, lebih kayak selamat ya daripada ikut ke pesta tapi malu gitu. Jadi pada menghindar aja gitu ya pokoknya. Sekian saja dari Oh maaf, kita lupa nih narasumber, ada satu lagi. Nah, saya dengar Raden ya. Iya. Nah, itu tuh dari mana sih asal-asalnya dari Raden itu? Kalau kadang tuh aku dari bapak. Patrilineal itu ya. Emang agak susah nih ngomongnya. Iya ya. Jadi Raden tuh keturunan dari bapak. Ibunya bapak tuh nikah sama ibu Raden itu. Oh, jadi gitu. Mungkin dari buyut. Tapi aku punya pertanyaan buat kalian yang udah dari tadi nanya-nanya tentang patrilineal sama matrilineal. Kalau dari kalian sendiri dan masing-masing, menurut kalian setuju gak sih sama patrilineal sama matrilineal ini? Kalau menurut saya ya sesuai budaya masing-masing. Kalau menurut kita yang nggak ada budaya atau apa gitu yang harus diwajibkan, kita tidak bisa ngomongin dengan budaya orang lain. Jadi kita menghormatin aja. Tapi kalau misalnya kalian dikasih misalnya kesempatan buat dapat
harus nurunin marga ke anak tuh kalian lebih milih ngasih ke anak atau kayaknya udah deh? Oh, kalau saya sih mendingan lebih nurunin ke anak ya, soalnya kalau misalkan nama itu udah kayak identitas. Nah, jadi udah kayak melestarikan budaya kita lah. Jadi jangan sampai hilang. Apalagi sekarang kan anak muda udah nggak hafal budaya sendiri. Jadi bisa keturunan kita juga bisa mungkin bisa dikenal di masa-masa berikutnya gitu. Nah, nama keluarga kita tidak akan terlupakan lah karena lainnya. Berarti tetap dikenang gitu ya sama orang-orang. Ya gitu. Kalau misalnya kalian dikasih kayak kamu kalau milih marga, kamu milih marga dari suku apa? Kalau menurut kalian tertarik dengan suku apa? Kalau saya sih lebih milih dari Minangkabau nih. Soalnya kan kayak nama-namanya agak bagus sedikit. Unik ya namanya. Iya, unik, benar unik. Unik. Nah, kayak gitu sih. Sekian dari kita podcast 9E. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi